Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, jamaah kampung taqwa astagfirullah. Mari kita lanjutkan lagi masih di surat Al-Qasas. Kita sudah sampaikan bagaimana pertemuan sekaligus perintah yang diterima oleh Musa dari Allah Subhanahu wa taala untuk datang ke Firaun membawa mukjizat atau tanda, menyeru kepada Allah. Terjadi peristiwa luar biasa, peristiwa yang mungkin pada saat itu memang harus diperlukan untuk menghadapi Firaun dan sekutu-sekutunya yang salah satunya mempunyai alat untuk menindas, yaitu sihir. Maka diperlukan peristiwa yang luar biasa untuk mengingatkan manusia. Yaitu dua mukjizat berupa tongkat dan tangan yang bersinar. Mari kita lanjutkan di ayat yang ke 33 surat Al-Qasas. Hari ini 9 Februari 2021 ya. Ayat ke-33. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi inni qataltu minhum nafsan fa akhafu an yaqtulun. Berkata Musa, sesungguhnya aku telah membunuh seorang manusia dan aku takut mereka akan membunuh. Nah, ini omongan Musa ini bukan omongan pengen mundur atau takut ya, bukan. Terhadap pembunuhan, bukan. Tapi dia adalah orang yang qawiyul amin, orang yang kuat dan bisa dipercaya ya. Orang yang keimanannya tumbuh begitu hebat ya. Yang dia takutkan adalah saya ini pembunuh. Kalau saya dibunuh, gimana kerasulan ini? Gitu. Gimana dakwah ini? Gimana seruan menuju Allah ini? Ya. Kalau saya dibunuh, bagaimana? Sementara yang namanya seruan kepada Allah, ya, menyeru kepada Allah, itu harus terus dilakukan hingga hari kiamat. Ya. Hingga ada hari akhir yang menentukan. Makanya Musa seolah-olah bertanya begitu. Ya, kalau aku menerima kerasulan ini, ya, kalau aku dibunuh gimana? Ya. Mandek dong berarti gitu. Terhenti. Dakwah menuju Allah ini terhenti. Ada yang ngeblok gitu kan. Bagaimana? Aku takut mereka akan membunuhku. Selesai kan, kalau ada pembunuhan terhadap Rasul, selesai. Ya, walaupun di beberapa kisah tetap dilanjutkan ya, ketika pembunuhan terhadap Rasul, ya Rasulnya nggak ada, tapi dakwah tetap dilanjutkan. Tapi kita tahu bahwa manusia yang menjadi Rasul itu ya tetap manusia. Dia punya perasaan-perasaan yang sama ya. Rasa khawatir pun ada ya. Namanya Rasul itu manusia.
Laki-laki, manusia laki-laki yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi perasaan-perasaannya perasaan-perasaan manusia. Ya. Kalau tugas ini saya terima, apa yang terjadi nanti kalau aku dibunuh? Makanya itulah yang dilakukan, yang dirasakan oleh Zakaria ketika dia memohon kepada Allah. Bagaimana dakwahku ini kalau aku gak punya anak, gak punya keturunan? Ya. Jadi yang dipikirkan bukan masalah keturunan itu menjadi kebanggaan, bukan. Keturunan yang akan mewariskan dakwah kepada Allah. Ya. Ini kan kadang-kadang sebagian manusia begitu. Wah, saya nggak punya keturunan nih, saya nggak punya anak laki nih, saya nggak punya ini lah. Gimana nih terah bah anu misalnya kakeknya namanya bakal terputus dong di saya. Gitu. Bukan, mestinya gimana cara-caranya supaya kita ketika dikaruniai anak menjadi anak yang bisa melanjutkan perjuangan menegakkan agama Allah. Itulah yang dikhawatirkan Zakaria. Zakaria ini gimana? Kemudian Allah berikan Yahya. Ya. Ketika istrinya juga sudah tua, ya. Bahkan disebut akhir ya, ataupun mandul lagi. Ya. Sebagian dari kita kan begitu tuh, ya sebagian ya nggak tahu lah ada apa nggak di sini, mudah-mudahan nggak ada. Saya mau mencari pendamping lain, saya nggak punya anak, ya, atau saya nggak punya anak laki-laki, alasan aja supaya untuk mencari pendamping lain. Ya. Bahwa anak adalah ujian. Allah dukung amwalukum fitnah, itu fitnah, ujian. Dia bisa menjadi penghancur kita atau dia menjadi penegak kehidupan kita. Makanya banyak yang orang-orang tuh kalah sama anak, ya, melakukan perbuatan yang tidak Allah ridhoi, ya, karena anak tuh salah. Ya. Kembali lagi bahwa Nabi Musa ini adalah manusia. Dia merasakan juga kalau aku dibunuh gimana? Aku kan dibunuh. Sementara dia berhadapan dengan Rob semesta alam sekarang ini. Ya saya sampaikan lah kira-kira begitu ya. Ini bahasa komunikasi ini. Kadang-kadang kan begitu. Manusia itu padahal sesuatu yang jelas ya, dia tidak sampaikan, gengsinya lebih kuat, ya. Malu atau bukan malu, kalau saya kadang-kadang tuh gengsi, ya. Jujur kepada istri itu bukan saya malu nanti saya, bukan gengsi, ya kan namanya, jangan malu mesti. Jujur kepada suami pun begitu, ya, karena keluarga itu dibangun karena kejujuran. Wah, saya udah terlanjur banyak membohongin keluarga saya, ini gimana nih? Kalau saya kasih tahu, hancur lebur keluarga saya. Sampaikan aja, itulah kekhilafan kita, kesalahan kita. Ayat selanjutnya di ayat yang ke-34 ya. Wa akhi Harun huwa afsahu minni lisanan fa arsilhu ma'ya rid ay yusaddiquni inni akhafu ay yukadzibun. Dan saudaraku, kata Musa, yaitu Harun, ya, dia lebih fasih lidahnya, ya, dibanding aku, ya. Maka utuslah dia bersamaku, ya, supaya dia membenarkan ucapanku. Sesungguhnya aku takut kalau mereka yang aku seru itu mendustakan. Nah, dia meminta
meminta seorang yang mendampingi dia. Ada yang mengatakan memang Musa itu agak perkataannya tidak fasih ya. Bisa saja terjadi ketika waktu dulu ada riwayat yang mengatakan bahwa dia memakan bara dan sebagainya. Dia meminta seorang yang mendampingi dia. Ya. Siapa seorang itu? Harun saudaranya. Ya. Dia lebih fasih lidahnya. Supaya apa? Supaya kalau ada yang mendebat, ada yang lebih fasih lidahnya. Karena penting juga lisan ini. Ya. Ya. Banyak orang yang tidak mau menyeru kepada Allah. Alasannya saya mah yang penting saya lakukan aja kebaikan dengan diri saya sendiri. Ya. Nanti juga orang-orang melihat saya sering ke musola aja, biarin aja saya sendirian ke musola. Orang-orang juga tahu, nanti juga lama-lama orang-orang mau ngikut. Belum tentu. Itulah pentingnya lisan, balighani walau ayat. Sampaikan dariku walaupun satu ayat. Itu disampaikan pakai lisan. Ketika dia punya lisan yang sempurna, sampaikan. Tidak diem aja. Makanya sholat itu ada takbirnya. Allahu Akbar. Kan gak diem aja. Gerakan doang itu. Enggak. Ada takbirnya. Makanya ketika hari raya itu ada takbir. Kalau perlu di lapangan biar jadi syiar. Harus ada lisan yang bergerak untuk itu. Musa ini mengkhawatirkan dirinya sendiri karena lisan dia tidak sepasih siapa saudaranya Harun. Maka minta sama Allah supaya saudaranya Harun ini menjadi orang yang mendampingi dia. Dan memang di banyak nabi ya, itu ada pendampingnya ya. Contohnya ya, Nabi Isa ada al-hawariyin, orang-orang yang menolong dia di sekeliling Nabi Isa. Nabi Muhammad ada Abu Bakar, ada Umar yang menjadi orang-orang yang mendampingi beliau. Dan yang namanya menyeru kepada Allah itu harus disampaikan. Harus ada kata-kata yang keluar. Ya. Harus ada yang mengatakan bahwa penyembahan selain Allah itu batil. Penyembahan kepada manusia itu batil. Penyembahan kepada makhluk batil. Penyembahan kepada jabatan batil. Harus ada yang menyatakan itu. Ya. Makanya Rasulullah Musa meminta Nabi Harun untuk dijadikan sebagai pendampingnya. Fa'arsil, maka utuslah juga ya. Dia menjadi pendampingku. Karena apa? Yusaddiquni, dia akan membenarkanku. Dia akan menyampaikan bahwa dakwahku ini benar dengan kepandaian dari lidahnya, perkataan. Makanya perkataan perlu juga dilatih. Perkataan baik. Oh ya, Kang Andi, apa kabar Kang? Perkataan baik itu harus dilatih. Mengajak orang kepada kebaikan harus dilatih. Ya, harus dilatih untuk dilakukan. Kadang-kadang kan kita malu tuh. Nggak enak saya ngasih tahunya. Sampaikan aja baik-baik. Jangan marah-marah. Lagi azan, dia lagi main. Atau dia lagi banyak kerjaan, dia ketika azan nih kita ngomongnya sembarangan aja. Saya kan mau mengajak kepada kebaikan. Terus azan ya. Aku di maneh muslim lain. Wah, jangan begitu ya ngomong. Kasar ya. Ini udah azan nih. Berhenti atau kerja? Muslim bukan sih?
Itu ke anaknya. Kalau orang dewasa nggak bisa gitu. Orang dewasa lagi enak-enaknya nyangkul, enak-enaknya ngarit. Pak, berhenti dulu Pak, sholat dulu Pak. Masa mikirin dunia aja Bapak? Nggak bisa gitu ya. Tapi yang namanya menyampaikan kebaikan itu harus dilatih, harus disampaikan kepada siapa saja, kepada diri kita juga termasuk ya. Kepada diri kita, kepada sekeliling kita, kepada keluarga kita, dilatih, disampaikan. Ya. Nanti dia marah lagi sama saya. Kan mengajak kebaikan itu urusan Allah dengan kita. Masalah urusan dia dengan Allah, gara-gara kemarahannya urusan dia. Ya. Pokoknya sampaikan aja. Ini masalah lisan ya, karena lisan itu Nabi SAW itu mengatakan Allah menjamin hamba yang menjaga dua hal, lisan dan faraj ya, dan kemaluan. Jadi Allah menjamin dua hal karena lisan dan faraj. Sahabat Nabi bilang, "Mak, Allah menjamin surga ya Nabi dengan lisan gitu." Celaka kamu kata Nabi gitu, bahasa lain, kamu bagaimana ya? Gara-gara lisan orang itu bisa masuk neraka, dan gara-gara lisan orang bisa masuk surga. Makanya sekarang lebih gampang nih. Lisan bisa jadi jauh lebih banyak ya, dengan live streaming, dengan jempol di medsos dan sebagainya, lebih banyak. Jadi orang punya kekuasaan sekarang bukan hanya di dunia online, bukan hanya di dunia offline, tapi di online orang bisa punya kekuasaan. Ya. Disampaikan dengan lisan. Inni akhafu ayyukadzibun, aku takut mereka akan mendustakanku ya. Termasuk Bani Israel, termasuk Fir'aun dan konco-konconya ya. Rencangan anak. Ya. Kenapa mau ngomong agak belibet mungkin itu kan agak repot. Makanya dibantu oleh Harun. Makanya sekarang orang-orang menyeru kepada Allah berbagai cara ya. Ya. Ada yang menyeru kepada Allah dengan cara pengajian di majelis-majelis taklim ya. Ada yang menyeru di warung-warung kopi ya, mungkin ya. Ada yang menyeru di komunitas petani misalnya ya. Ada yang menyeru di tempat buruh bekerja ya. Ada yang menyeru lewat media sosial, lewat internet ya. Ya. Banyak cara-caranya gitu. Yang jelas seruan ini syaratnya harus menyeru kepada Allah. Ayat ke-25 ayat ke-35. Ayat ke-35, jamaah kampung takwa asnan rahimakumullah dan siapapun teman-teman yang mendengarkan melihat siaran ini ya. Qala sanashuddu aduka bi akhika wa naj'alu lakuma sultanan fala yasiluna ilaikuma bi ayatina antuma wa man ittaba'akumal ghalibun. Berkata Allah Subhanahu wa taala, kami akan menyiapkan pendukung ya dengan saudaramu. Kalau bahasa lainnya adalah kami kuatkan engkau dengan saudaramu ya. Dan kami jadikan kepada kalian berdua, engkau berdua, kekuatan. Dan mereka tidak akan mencapai kamu berdua. Dengan ayat-ayat kami, dengan tanda-tanda kekuasaan kami, kamu berdua
dan orang-orang yang mengikuti kamu berdua adalah orang-orang yang menang. Nah, ini pengkabulan dari keinginan Rasulullah Musa yang disampaikan kepada Allah. Berkata Allah Subhanahu wa taala bahwa Dia akan menguatkan Musa dengan saudaranya. Berarti dikabulkan. Dan menjadikan dia berdua punya kekuatan. Kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kekuatan yang selama ini menaungi dia, menaungi Musa. Kekuatan yang selama ini menjalankan kehidupan Musa hingga sampai 10 tahun di kampung. Kan Musa kurang lebih 30 tahun di istana ya. Ya puluhan tahun lah kira-kira. Setelah itu memang tampaknya Musa itu setelah dewasa mungkin tahu kezoliman dan sebagainya, lalu dia keluar ya. Ini perkiraan saya, perkiraan itu 20-an tahun dia memutuskan keluar lah kira-kira dari istana. Ini tidak pasti, tidak disebutkan tahunnya dalam Al-Quran atau hadis. Tapi diperkirakan, ini perkiraan saya aja 20 tahun mungkin dia keluar ya. Selamat datang Kang Nazar. Dia keluar. Nah, kemudian selama 10 tahun dia berada di kampung ternak, kira-kira begitulah, orang-orang kampung. Dan memang dibutuhkan. Bagaimana mungkin orang-orang yang ada di istana ya, perutnya biasa kenyang, hidupnya biasa gemerlap, mewah, lalu dia bisa menyeru kepada Allah, kepada orang-orang yang gak punya, kepada orang-orang yang tertindas ya. Salah satu rencana Allah dalam pengaturan Allah ini adalah memindahkan Musa dari suasana kota, suasana gemerlap, ke kampung yang penuh dengan keringat, penuh dengan sinar matahari, penuh dengan perjuangan untuk mendapat makan saja perlu perjuangan. Jadi jangan merasa rendah diri ketika berasal dari kampung. Saya mau orang kampung nggak bisa apa-apa. Jangan. Siapa yang menyuruh kita ada di kampung? Siapa yang naruh kita punya ibu orang kampung? Nggak ada. Allah yang membuat. Emang kita mesen? Kita kan nggak pernah mesen. Ya Allah, saya lahir di apartemen dong gitu. Ya. Atau saya lahir di hotel atau rumah sakit mewah dong. Nggak ada yang pernah mesen. Kita lahir di sini, mungkin lahir di Maraji gitu ya, di dukun beranak. Jadi bagaimana kita lahir, bagaimana kita dilahirkan, di tempat mana kita dilahirkan, di kandungan mana kita dilahirkan, kita nggak pernah bisa mesan. Jadi jangan merasa hina dan jangan merasa tinggi hati. Oh, saya orang Bogor ya. Atau di daerah mana tuh yang banyak ilmunya? Oh, saya mah orang sini. Ya. Jadi kalau sebutan-sebutan itu sebutan-sebutan jahiliyah itu. Kita mau orang Islam tuh yang benar begitu. Di mana saja kita berada ya. Karena Islam itu pilihan. Ya. Kita bisa memilih ketika kita Islam atau bukan gitu. Itu pilihan. Sementara warna kulit, ya, jenis rambut, kemudian berada di mana kita dilahirkan, itu Allah yang atur. Ya. Jadi jangan merasa bangga. Kadang-kadang kan begitu. Kenapa terjadi tawuran antar kampung? Kenapa terjadi? Karena kebanggaan semua. Ya. Saya lahir di situ tuh. Menang kalah itu urusan menang kalah. Salah atau benar itu kampung saya. Salah atau benar itu kampung saya. Biarin walaupun salah, saya tetap bela. Nggak bisa begitu. Ya.
Makanya banyak terjadi tawuran tuh begitu. Alhamdulillah nih ada COVID jadi nggak kedengeran tawuran ya. Tawuran antar tetangga ada juga, mungkin ada juga ya. Tapi coba kalau kita dengar waktu sebelum COVID tuh loh, kampung ini tawuran dengan kampung ini, padahal sesama Muslim juga. Itulah jahiliyah. Ya. Sekarang sih alhamdulillah di sini nggak ada berita-berita lagi. Dulu sempat juga anak-anak kecilnya, anak-anak mudanya dengan kampung, mungkin kampung sebelah atau apa. Naudzubillah. Ya udahlah yang dulu-dulu udahlah. Kita sesama Muslim, haram darahnya tuh damu, haram maluhu, haram darahnya, hartanya, kehormatannya haram bagi seorang Muslim menumpahkan. Ya, kadang-kadang gara-gara klub olahraga aja bisa ribut. Gara-gara saudaranya dihina, yang lain ribut. Nggak ngecek lagi apa masalahnya, ngajakin orang aja. Woi kita hajar dia, kenapa dia ngina ponakan saya? Lihat kondisinya, itulah fungsinya pengadilan, itulah fungsinya tabayun. Kadang-kadang kan itu, anak kita nangis nih, langsung siapa yang ngasih tahu, siapa yang ini, itu si anu langsung dikejar orangnya, gini, kalau perlu dipukul anak orang itu. Lihat kondisinya, bagaimana anak kita bisa nangis, dilihat apa sebabnya, kenapa. Nggak mungkin lah ada anak-anak yang sengaja mukul pung gitu kalau nggak ada masalah. Ya, kecuali anak itu maaf ya gila. Ya. Paling-paling ada hal-hal kecil gitu. Ini akhirnya ribut bapak dan ibunya. Apa namanya, dua keluarga jadi ribut. Bapak-bapaknya atau ibu-ibunya masih ribut, anak-anaknya udah main lagi. Ibu-ibunya terus aja ribut gitu. Kita kok sampai situ ya? Oke, kita lanjutkan lagi. Wa naj'alu lakuma sultanan, dan kami membawakan kepada engkau kekuatan yang selama ini melindungi Musa. Ya. Fala yasiluna ilaikuma, dan mereka tidak dapat mencapai kamu berdua, nggak bisa mencelakakan kamu. Ya. Kalau Allah yang sudah berkehendak kayak gini udah nggak bisa. Bagaimana sulitnya waktu Nabi Muhammad SAW hijrah. Dia menunggu waktu berapa hari, lalu dia datang ke gua. Di gua itu pun dikejar juga. Ya. Dikejar sampai di mulut gua. Ya. Kalau tangan Allah sudah turun gitu ibaratnya, sampai ada laba-laba, ada burung merpati di situ. Nggak mungkin lah masa ada orang ini laba-laba juga. Jadi kalau kita melihat laba-laba ya, Al-Ankabut ini, itu kita ingat dia adalah salah satu ya makhluk yang Allah jadikan menolong Rasul. Ya. Kalau kita nyemprot hama, ya, pakai racun hama itu insektisida lah ya namanya. Itu laba-laba juga mati. Padahal dia predator alami, pemakan hama alami. Jadi kalau kita melihat laba-laba itu ada tangan kekuasaan Allah di situ yang bisa membuat orang jadi membunuh Nabi. Ya. Nah itulah kekuasaan Allah. Dengan makhluk kecil pun dia bisa membuat perubahan yang luar biasa. Kalau pada saat itu Nabi Muhammad terbunuh, nggak ada hijrah, mungkin Islam tidak tersebar seperti beberapa nabi yang terbunuh, Zakaria, Yahya dan sebagainya. Jadi itu kalau kekuasaan sudah turun, ya, nggak usah takut ya. Bi ayatina, kata Allah Subhanahu wa taala, dengan
tanda-tanda kekuasaan kami, salah satunya adalah 2 mukjizat tersebut ya. Ada beberapa mukjizat lain. Antuma wa manittaba'akumal ghalibun. Kamu berdua dan orang yang mengikuti kamu berdua pasti menang. Ghalibun. Ya. Wa inna jundana lahumul ghalibun. Sungguhnya tentara-tentara aku, kata Allah, ya, pendukung-pendukung aku yang akan menang. Ya. Itulah yang terjadi kepada Rasulullah Muhammad SAW. Tadinya dihina, nggak ada ininya lah, hancur-hancuran lah pengikut Nabi itu. Ya, ditinin batu, macam-macam lah. Lalu dia datang setelah 13 tahun, setelah 20-an tahun ya, datang ke Mekah, Futuh Mekah dengan puluhan ribu orang. Ya, orang yang tadinya begitu besar gitu ya, lalu minta perlindungan. Ada yang minta perlindungan ke Abu Sofyan, ada yang masuk ke Ka'bah, ada yang masuk ke dalam rumah, ada yang kabur. Ya. Hina jadi ya memang Allah itu yang menghinakan orang, memuliakan orang. Ya. Ada orang yang kaya dihinakan oleh Allah. Ada orang yang miskin dihinakan juga sama Allah. Ya. Korun, orang kaya yang dihinakan oleh Allah. Ya, tidak bersyukur ya. Orang miskin ada yang dihinakan juga, ada juga. Orang yang tidak menyembah Allah itu dihinakan. Ya. Bahwa antuma wa manittaba'akumal ghalibun. Kamu berdua dan orang yang mengikuti kamu akan menang. Ya. Ada orang-orang yang mengikuti Musa, ada. Ya. Itulah yang ikut pergi ya, dan selamat dari Laut Merah waktu itu. Ya. Sementara Fir'aun dan teman-temannya masuk. Nggak cuma Fir'aun sendiri, tapi ada orang-orang yang mengikuti Fir'aun. Makanya kebenaran punya pengikut, kejahatan punya pengikut. Ente itu masuk yang mana? Ya. Kita tuh mau masuk yang mana? Mengikuti kebenaran menuju Allah, atau mengikuti kesesatan menuju nafsu dan setan. Itu akan selalu ada terus hingga hari kiamat. Selalu ada terus orang-orang yang bertarung ya, antara kebaikan dengan kejahatan, antara ketaatan dengan kemaksiatan. Dan keluarga kita masuk dalam pertarungan itu. Karena kita akan berhenti pertarungan ketika nyawa sudah lepas. Jadi istirahat sebenarnya dalam menyeru kepada Allah itu ketika nyawa sudah lepas. Menyeru kepada kebaikan itu tidak ada istirahatnya. Nanti kalau sudah dipanggil Allah baru istirahat. Ngajak orang berbuat baik itu nggak ada istirahatnya. Ya, ngajak suami berbuat baik nggak ada istirahatnya. Allah Pak, saya Pak udah pusing nih ngasih tahu suami saya. Taruh sholat wae, ya datang lagi sembari dipijit. Mas, ayo Mas sholat bareng saya. Kan kita pengen kapal ini menjadi kapal dunia akhirat kan. Saya susah ngomong sama istri saya. Istri saya ini nggak tahu sopan santun kepada suaminya. Saya pengen ceraiin aja. Masa Allah jangan begitu. Begitupun kepada anak. Pak gimana Pak, tolongin saya dong. Anak saya ini udah susah banget diomongin ya. Kewajiban utama tuh orang tua, jangan salah. Yang diminta pertanggungjawaban itu orang tua. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Orang lain cuma membantu saja. Kita yang harus berubah juga. Masalahnya kan begitu. Pengen anak kita berubah, pengen istri kita berubah, kitanya nggak berubah. Ini kritik pada diri saya juga ya, karena merubah memang luar biasa ya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang ghalibun, orang-orang yang mendapat kemenangan dari Allah. Hakikat kemenangan adalah husnul khotimah dan surga serta keridhaan Allah. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang
dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap di jalan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.